البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk di penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala. Disimak baik-baik. Ayat yang ke-49 dari surat Al-Anfal juz yang ke-10. Masih seputar peperangan, yaitu perang Badr. Kita lihat barakallahu fikum, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad gharra haula'i dinuhum wa man yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim." Perhatikan barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit mengatakan kepada kaum mukminin bahwasanya kaum mukminin telah ditipu dengan agama mereka, hanya memutarbalikkan fakta. Agama Islam bukan agama yang menipu, justru agama yang menyelamatkan, bukan agama yang menelantarkan. Lihat, orang-orang munafikun, mereka berusaha untuk apa? Mengompor-ngomporin, memprovokasi agar benci dengan agamanya, maksudnya agama kaum muslimin. Mengatakan bahwasanya apa? Gharra haula'i dinuhum, agama mereka telah menipu mereka sendiri, itu mau kaum muslimin. Kita lihat, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Sudah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya definisi at-tawakkul. Dihafalkan. Definisi at-tawakkul adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab syar'iyyah awil mubahah. Terjemahan bebasnya, tawakul itu adalah jujurnya penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jujurnya penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam mendatangkan perkara-perkara yang bermanfaat dan menolak perkara-perkara bahaya. Dengan cara apa? Dengan cara menempuh sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Jadi tawakul itu enggak berpangku tangan itu loh. Harus menempuh apa? Ikhtiar, usaha. Jadi pahami, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla, jujurnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Fi jalbil manafi' aw daf'il madar. Di dalam mendatangkan perkara-perkara bermanfaat dan dalam perkara menolak bahaya. Dengan cara apa? Bi fi'lil asbab syar'iyyah awil mubahah, dengan cara mengerjakan sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Sekarang kita semuanya pengen masuk surga atau tidak? Naam. Sebabnya apa? Ibadah syar'i. Orang sakit, demam, batuk, pilek, pening kepalanya pusing, vertigo misalkan. Nah, sebabnya biar dia sembuh, di samping dia berdoa, minum obat. Sebab yang diperbolehkan.
Paham? Enggak boleh tawakal dengan obat. Memang enggak boleh, kalau tawakal dengan obat enggak boleh aman. Obat itu hanya apa? Hanya perantara. Paham ya? Hanya perantara untuk ikhtiar. Adapun hasilnya siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang udah minum paracetamol ya. Bukan 1 tablet, 2 tablet. 10 tablet, bayangkan itu. Enggak sembuh-sembuh juga karena belum takdirnya. Bayangkan itu. Ada yang kepalanya pening, pusing, hanya tidur sebentar ya tidurnya. Bangun tidur sembuh, bayangkan itu. Sebab atau bukan istirahat tadi? Sebab. Jadi yang nggak boleh itu gini, bersandarkan berobat secara mutlak haram. Hanya paracetamol inilah yang menyembuhkan penyakitku, itu nggak boleh. Bisa dipahami? Ana Ustaz kalau nggak minum paracetamol nggak sembuh Ustaz. Paracetamol inilah yang bisa menyembuhkan. Syirik nanti kalau gitu. Paham? Paracetamol hanya sebab. Adapun siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Orang berobat nggak ada larangan. Orang berobat itu berarti menempuh sebab. Paham ya? Wahana pokoknya tawakal Allah. Lah enggak berobat enggak perlu. Nanti kalau berobat khawatir syirik. Nah, berarti enggak paham dia, gagal paham dia. Orang berobat itu bukan dikatakan musyrik. Tergantung dia meyakininya apa. Obat yang dia minum itu hanya sebab, ingat-ingat sebab. Adapun siapa yang menakdirkan untuk menyembuhkan orang yang sakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, yang menyembuhkan penyakit secara mutlak hanya Allah Ta'ala. Orang hanya menempuh sebab. Minum obat, berobat, itu semuanya sebab. Bisa dipahami ya? Yang dilarang yang bagaimana ini? Meyakini obat itulah yang menyembuhkan. Haram atau enggak ini? Haram. Itu namanya tawakal dengan obat, enggak boleh. Makanya antum ketika minum paracetamol itu hanya sebab saja. Jangan pernah meyakini ana kalau enggak minum paracetamol enggak sembuh. Kasih madu, kasih apa enggak sembuh semuanya. Hanya paracetamol inilah yang menyembuhkanku. Nah, ini syirik namanya. Paham ya? Nah, hanya madu inilah yang menyembuhkanku. Tidak bisa. Madu, herbal, tibun nabawi, itu semuanya hanya sebab. Adapun siapa yang menyembuhkan secara mutlak? Allah Subhanahu wa taala. Diyakini yang benar-benar itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya ibadallah tadawu. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Fa innallaha ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu syifa. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan menurunkan juga penawarnya, obatnya. Pasti ada itu. Mafhum? Setiap penyakit ada obatnya. Hanya obatnya perlu dicari. Obat yang paling bagus untuk semua penyakit apa? Jintan hitam diantaranya, kecuali penyakit mati. Paham ya? Al-habatus sauda dawaun likulli da. Jintan hitam itu obat semua penyakit illal haram, kecuali penyakit apa? Mati. Mati enggak bisa diobatin. Paham ya? Nah, kalau udah mati tidak ada jalan lain kecuali apa? Dimandikan, salatkan, dikafani, makamkan. Kan itu. Nah, ini sekedar selingan bahwasanya apa barakallahu fiik, orang-orang musyrikun, munafikun, mereka berusaha untuk apa? Merongrong, menggembas-gembasin kaum mukminin biar lari dari agama mereka. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Simak baik-baik. Wadhkuru hina yaqulu ahlus syakki wan nifaq. Ingatlah kalian ketika orang-orang yang punya keraguan dan kemunafikan mengatakan wa maddal qulub, dan orang-orang yang sakit punya penyakit hati mengatakan apa? Dalam keadaan mengatakan apa? Wa hum yarawna qillatal muslimin wa kasrata aduwwim. Lihat ini. Dalam keadaan orang-orang munafik tadi melihat sedikitnya kaum muslimin dan banyaknya musuh mereka. 1000 dibanding berapa kemarin? 314 kurang lebihnya, bayangkan itu. Itu kalau orang enggak imannya enggak kuat, udah mundur ke belakang. Orang-orang munafik kayak gitu modelnya. Wah, banyak mereka, kita pasti kalah ini, nggak mungkin kita menang. Ayo kita mundur. Nah, itu orang munafik kayak gitu. Gembos-gembosin misalnya. Ketika berada di saf-saf kaum muslimin berjihad, itu ujung-ujungnya kalaupun berangkat itu pulang lagi. Orang munafik. Kisahnya seperti itu seringnya. Ikut berangkat dia, berangkat. Sampai tengah perjalanan pulang lagi. Orang-orang munafikun, Allahul musta'an. Makanya orang munafik tempatnya di mana? Di kerak api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani
wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Mengatakan apa? Gharra haula'il muslimin dinuhum. Lihat ini perkataan mereka. Nanti simak ya. Orang-orang muslimin telah tertipu dengan agama mereka katanya. Gharra haula'il muslimin dinuhum. Agama mereka telah menipu kaum muslimin. Fa'auradahum hadil mawarid. Mereka mendatangkan kepada kaum muslimin lafaz-lafaz seperti ini, kabar-kabar seperti ini. Artikannya gitu. Walam yudrik haula'il munafiqun. Lihat, dalam keadaan mereka orang-orang munafik, disimak, tidak mengetahui annahu man yatawakkal 'ala Allah wa yathiq bi ba'dih fa innallaha lan yukhzilah. Dalam keadaan mereka orang-orang munafik tidak mengetahui bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah dan percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tidak akan menghinakannya. Lan yukhzilah, tidak akan apa? Menghinakannya, tidak akan merendahkannya. Fa innallaha 'azizun la yu'jizuhu syai'. Lihat ini. Maka sesungguhnya Allah taala itu zat yang maha perkasa, tidak ada sesuatu apapun yang melemahkan Allah taala. Hakimun fi tadbirih wa san'ih. Zat yang maha bijaksana terhadap pengaturannya dan ciptaannya. San'ih itu ciptaannya. Nah, disimak ya. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana keadaan orang-orang musyrikun ketika dicabut nyawa-nyawa mereka, orang kufar, bagaimana keadaan mereka, sangat mengerikan sekali. Qala Allah Ta'ala, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-50 disimak. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Artinya, dan kalau seandainya engkau wahai Nabi menyaksikan atau melihat ketika para malaikat mematikan mereka, orang-orang kafir, apa yang terjadi? Mereka memukul wajah-wajah mereka dan memukul bagian belakang mereka. Orang kufar disiksa barakallahu fi ketika mau matinya. Seraya dikatakan wadzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar ini. Ngeri atau tidak nih? Ngeri. Allahumma sallim sallim. Qala al-mufassirun asbahumullah, disimak tafsirannya. Walau ta'ayana ayyuhar rasul, kalau seandainya engkau menyaksikan wahai rasul, ta'ayana melihat, menyaksikan langsung. Hala qabdil malaika arwahal kuffar wa intizaiha. Ketika engkau menyaksikan wahai rasul, yaitu tatkala keadaan dicabutnya roh-roh orang kafir oleh malaikat dan digenggamnya nyawa tersebut, qabd itu genggam. Jadi ngartikannya, kalau seandainya engkau menyaksikan wahai Rasul keadaan para malaikat ketika menggenggam roh-roh orang kufar dan mencabutnya, wahum yadribuna wujuhahum fi hali iqbalih, mereka memukul wajah-wajah mereka, para malaikat memukul wajah mereka ketika menghadapi hal tersebut. Bayangkan siksaan. Wa yadribuna zuhurahum, dan juga para malaikat memukul punggung-punggung mereka fi hali firarihim, ketika mereka ingin lari, ketemu lari mereka, dipukul punggung mereka. Wa yaquluna lahum, kemudian para malaikat mengatakan kepada mereka, dzuqu al-adzabal muhriq, rasakanlah azab yang membakar. La ra'aita amran 'aziman, sungguh engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, sungguh engkau akan melihat perkara yang sangat mengerikan dan besar. Ngeri kan? Wajaat sakratul mauti bil haq, sungguh telah datang sakratul maut dengan benar adanya. Jadi sakratul maut itu bukan perkara yang mustahil, benar adanya. Makanya antum saksikan ketika orang meninggal dunia, itu biasanya matanya kemana? Terbelalak ke atas ini biasanya. Melek, bukan melek ya istilahnya apa, terbuka gini. Nah, kemudian baru ditutup kan. Menyaksikan itu loh. Ngeri atau tidak? Ngeri. Allahumma salim salim, dan itu nggak bisa kita pungkiri. Antum dan kita semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang tua maupun yang muda, yang masih jaka ataupun janda ataupun duda, semuanya pasti akan mati.
Enggak ada terkecualikan. Paham ya? Jangan pernah mikir wah ana masih kecil Ustaz, ana enggak mungkin mati. Mungkin aja. Antum ngomong kayak gitu, bisa jadi setelah itu meninggal dunia bisa. Bayangkan itu. Ada juga yang tua, wah ana udah usia 100-an kok enggak mati-mati ya? Belum waktunya. Paham ya? Ana pernah jumpa itu orang usia 100 lebih, orang tua itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik di suatu tempat waktu itu berjumpa, ngobrol, memang orangnya tua wajahnya. 100-an usianya. Ngobrol-ngobrol ternyata dia termasuk salah satu yang berjuang melawan penjajah waktu itu. Paham ya? Ini bukan dongeng, kita ketemu langsung ya. Maksudnya itu gini, syahidnya ada orang yang usianya hampir 100 tahun itu ada gitu. Tapi jarang. Seringnya 70 ke atas sudah meninggal dunia seringnya. Tapi ada juga yang 100, 101 itu ada. Orangnya tua orangnya. Nah, kalau dilihat itu memang sudah tua memang. Tapi ada juga yang masih hidup itu loh. Ada juga yang masih kecil. Usia masih 10 tahun, 8 tahun. Masuk angin, demam ya kan. Kemudian meninggal dunia ada juga. Jadi pahami? Sehingga yang namanya sakratul maut itu benar adanya. Lihat ini orang kufar disiksa ketika mau mati. Wa hadza siyaq, perhatikan ini. Walaupun konteks ini wa in kana sababuhu wiq'at badrin, walaupun sebabnya itu ada tragedi perang Badr ketika mereka disiksa dibunuh oleh para malaikat, pasukan dari langit turun, para malaikat membantu kaum muslimin, walakinnahu amun fi haqqi kulli kafirin, lisima itu. Tapi ini berlaku untuk umum. Setiap orang kafir siksaannya kayak gitu. Paham yang ngeri sekali ya? Ini tragedinya perang Badr kan. Para malaikat turun kan, Allah turunkan membantu kaum muslimin, menang. Sampai-sampai apa? Nah, barakallahu fi orang-orang kufar lari, kalah mereka. Nah, kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat besar perang Badr. Tahun berapa itu perang Badr? Tahun 2 Hijriah. Naam. Disusul berikutnya perang Uhud yaitu tahun 3 Hijriah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita ambil berikutnya, selesaikan sampai bawah itu. Qala Allah Ta'ala berfirman, disimak baik-baik. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Yang demikian itu sebabnya tangan-tangan kalian sendiri. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan pernah mendolimi hambanya. Sebab bencana, sebab adab, itu semuanya sebabnya karena tangan manusia itu sendiri. Antum lihat tragedi yang kadang antum saksikan dan mendengar, adanya bencana alam, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, itu semuanya ada sebabnya. Sebabnya diantaranya karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan. Akhirnya Allah Ta'ala berikan ujian untuk mereka. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bima ba'dal ladzi ma'amilu la'allahum yarji'un." Itu ya. Ayatnya gimana, San? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Lihat itu. Munculnya kerusakan di daratan, di lautan. Sebabnya karena ulah mereka sendiri, manusia itu sendiri. Apa tujuannya? Agar Allah Ta'ala memberikan rasa azab untuk mereka dengan sebab yang mereka perbuat. Agar mereka kembali. Tujuannya itu. Makanya ketika ada adab seperti itu, perhatikan ya. Ketika ada adab seperti itu enggak pandang bulu, semuanya kena, semuanya. Yang muslimnya, mukminnya, kafirnya, musyriknya, munafiknya kena semuanya. Hukuman buat orang-orang musyrikin, orang kufar, wal munafikin, ujian bagi orang-orang mukmin. Jadi pahami ya? Allahumma sallim sallim. Naam. Jadi kenikmatan itu kadang-kala hilang, perhatikan ya. Kenikmatan kadang-kala hilang, dicabut dari seorang hamba, sebabnya karena hamba itu sendiri. Ayatnya siapa yang ingat? Ada kenikmatan tiba-tiba dicabut. Sebabnya siapa? Ya hamba itu sendiri. Ayo, yang ingat siapa? Ingatnya Muhammad. Ingat ya? Ayo San.
Dzalika bahwasanya kenikmatan yang dimiliki seorang hamba karena dicabut oleh Allah Ta'ala, sebabnya karena hamba itu sendiri. Tak pancing dzalika. Ayo. Dzalika bi anna Allah Naam, itu ayatnya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumih hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengubah kenikmatan yang telah diberikan ke suatu kaum melainkan mereka sendiri mengubah. Dengan cara apa? Bermaksiat, berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, berbuat kebid'ahan, akhirnya cabut oleh Allah Ta'ala. Ayat yang lainnya, suatu kampung semula langgeng, lestari, tenang, makmur, penduduknya tentram, rezeki lancar dari seluruh penjuru. Sebabnya karena kemaksiatan, cabut semua kenikmatan tadi. Ayo, siapa yang ingat ayatnya? Nah, yang lainnya ada yang mau urunan ayat ini? Urunan dalil, antum tahu ayatnya? Ayo, sebutkan. Terus awalnya ada wawunya enggak itu? Ada wawunya enggak sana awalnya san? Daraballah atau daraballah? Ada wawunya enggak? Hah? Yakin? Coba. Ada wawunya enggak? Surat apa itu? Nah, coba dilihat ada wawunya enggak itu? Hah? Kayaknya ada wawunya kayaknya. Ya kan? Ayatnya sudah benar tadi yang disebutkan tadi. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Ada wawunya awalnya kan? Ada wawunya kan? Ada wawunya kelihatannya. Nah, artinya nanti antum cek nanti. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan permisalan suatu kampung yang semula apa? Kampung tersebut kanat aminatan mutmainnah. Kampung tersebut awal mulanya tenang, tentram, langgeng, lestari. Kampung tersebut datang rezeki dari seluruh penjuru, bayangan kurang apa lagi. Tapi ingat, penduduknya tiba-tiba apa? Fakafarat bi an'amillah. Akhirnya kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Akhirnya apa kata Allah Ta'ala? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah Ta'ala bikin mereka terasa. Allah Ta'ala rasakan mereka dengan apa? Pakaian yang penuh kelaparan dan juga rasa takut. Bayangkan itu. Kemana aja nggak tenang, nggak tentram, lapar, takut. Sebabnya apa? Sebabnya mereka sendiri yang berbuat. Bima kanu yasna'un, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Naam. Kita lihat berikutnya, barakallahu fiik. Qala al-fassiruna sabahumullah, dzalikal jazaa'ul ladzi asabakum ayyuhal musyrikun fa bisababi a'malikum as-sayyi'ah fi hayatikum ad-dunya. Artinya, balasan tersebut yang telah menimpa kalian wahai orang-orang musyrikin, sebabnya karena amalan-amalan kalian yang jelek pada kehidupan kalian di dunia. Disimak itu ya. Wala yatlimullahu ahadan min khalqih, dan Allah Ta'ala tidak pernah mendolimi seorang pun dari kalangan makhluknya. Mithqala dzarrah, walaupun sekecil biji sawi, enggak pernah mendolimi. Bal huwal hakamul adl, bahkan dia Allah zat yang maha bijaksana dan adil, alladzi la yajur, zat yang tidak pernah mendolimi. Seperti itu, enggak pernah mendolimi hambanya. Wala yatlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak pernah mendolimi seorang pun. Yang berikutnya yang terakhir, qala Allah Ta'ala berfirman, kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim
kafaru bi ayatillah fa akhadhahumullahu bidzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Hal ini yang diturunkan berupa azab untuk orang musyrikin seperti pengikut-pengikutnya Firaun. Pengikut-pengikutnya Firaun dan orang-orang sebelum mereka. Menentangkan mereka, menentang Nabi siapa Firaun ini? Menentang Nabi Musa alaihissalam, diazab mereka. Ditenggelamkan kemana? Ke lautan. Karena apa? Kufur terhadap Nabi Musa alaihissalam. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Seperti pengikut-pengikutnya Firaun, hal ini dilakukan oleh Allah taala. Itu azab ditimpakan kepada mereka dan orang-orang sebelum mereka. Sebabnya apa? Kafaru bi ayatillah. Kufur kepada ayat-ayat Allah taala. Kufur terhadap ayat-ayat Allah taala. Fa akhadhahumullah bidzunubihim. Perhatikan itu. Maka Allah taala azab mereka, siksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah taala zatnya maha kuat dan dahsyat siksaannya. Qala al-mufassirun asbahumullah inna ma nuzila bil musyrikin yauma idzin. Sesungguhnya apa yang telah diturunkan untuk orang musyrikin yauma idzin di hari tersebut, disimak itu sunnatullah, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala fi iqabit tughati minal umamis sabiqah, yaitu apa? Di dalam menghukum umat-umat terdahulu. Umat terdahulu min amsali Fir'aun, seperti halnya apa? Nah, Fir'aun, pengikut-pengikutnya Fir'aun, wasabiqina lahu, dan orang-orang yang sebelumnya. Indama kadzdzabu Rasulullah wa jahadu ayatih, disimak itu. Kapan itu terjadi? Hukuman tersebut ketika mereka mendustakan utusan Allah dan menentang ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang kufar itu bisa enggak masuk surga? Orang kufar itu. Bisa enggak orang kafir masuk surga? Orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah taala itu kapan dia masuk surga? Kapan kira-kira? Sampai kapan sampai mereka masuk surga? Sampai apa? Yang masuk lubang jarum apa? Unta ya. Nah, ayatnya innal ladzina kadzdzabu gitu ayatnya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatillah wastakbaru anha. Ya. Atau gimana ayatnya? Apa yang hafal ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannah. Sesungguhnya orang-orang kufar yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu apa? Pintu-pintu surga. Paham ya? Nah, dan tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fis samil khiyab. Ya kan? Sampai unta masuk ke lubang jarum. Antum tahu lubang jarum, Nazril? Besar atau kecil? Lah kapan unta masuk ke lubang jarum, kapan coba? Kapan coba kira-kira? Maksudnya itu enggak akan masuk surga gitu loh. Enggak pernah ada kisah unta masuk lubang jarum, enggak ada kisahnya. Paham ya? Yang ada itu apa? Benang masuk lubang jarum, itu bisa. Kalau ini permisalannya ngeri. Maksudnya orang kafir enggak akan masuk surga gitu loh. Sampai kapan? Sampai unta masuk ke lubang jarum. Bisa enggak berarti? Enggak akan bisa masuk surga. Itu maksudnya permisalan untuk menjelek-jelekkan orang-orang kafir. Yang terakhir, fa innallaha anzala bihim iqabah bisababi dzunubihim. Dikarenakan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan untuk mereka hukuman atau siksaan disebabkan dosa-dosa mereka. Sebabnya innallaha qawiyyun la yuqhar. Perhatikan ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha kuat, tidak bisa dikalahkan. Syadidul iqab, zat yang dahsyat, yang maha dahsyat. Hukumannya liman asah, bagi siapa yang bermaksiat kepadanya, walam yatub min dzanbih, dan tidak tobat dari dosanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.